3, 2, dan 1. Kembali lagi ke podcast Robert Talks bersama saya Robert. Pada kali ini kita akan membahas sedikit-sedikit pembicaraan ringan ya di sore-sore jam 3 mau ke jam 4 ini. Oh ya, sebelum itu bagaimana kabar kalian? Kalian sehat kan? Udah makan belum? Udah minum belum? Udah disuruh makan sama ayang belum? Makan ya. Makan, minum, dan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa minum vitamin agar kalian tetap sehat ya guys. Jangan sampai di saat-saat yang lagi nggak enak-enak ini, lagi masa-masa COVID, Omicron, kalian harus tetap sehat, harus struggle, oke? Harus keep spirit. Oke, nggak berlama-lama lagi ya guys ya. Kita akan masuk ke sesi utama. Oh ya, pada kali ini ya aku ingin membawakan sebuah topik yang menurutku sih kalau ini sih ada sedikit bau-bau toksik ya. Apa yo? Ya, judulnya adalah teman toxic. I'm a friend not toxic, oh biasanya sorrow dan always negative. Nah, kalian pasti nggak asing kan dengan lagu TikTok yang satu itu kan? Yaitulah toxic friend. Kalian tahu kalau toxic friend itu sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan mental kamu ya. Dan hati-hati ya guys ya, jangan sampai kalian kena apapun dalam satu circle ada yang toxic ya. Ngomong-ngomong soal toxic, kalian tahu gak sih sebenarnya toxic friend itu apa sih? Sebenarnya toxic friend itu adalah suatu istilah yang mengacu pada teman, sahabat yang tidak mendukung dan tidak memberikan kontribusi positif untuk hidupmu. Mereka selalu membawakan efek-efek negatif dalam kehidupanmu yang membuat kamu makin stres, makin down, makin overthinking kan. Nah, malam-malam overthinking. Itulah toxic friend. Kalian tahu gak sih ciri-ciri toxic friend yang sebenarnya kalian harus hindari ya? Aku akan ngasih beberapa ciri-ciri ya yang selama ini sih aku lihat sejauh ini aku dalam kehidupan sosialisasi dalam masyarakat. Yang pertama, ciri-ciri toxic friend itu lebih memprioritaskan dirinya. Jadi kamu disuruh untuk memprioritaskan dirinya. Apapun, misalkan butuh bantuan, dia butuh bantuan, kamu harus secepat mungkin 1 kali 24 jam harus datang. Nah itu. Dan sedangkan kamu butuh bantuan pada temen, datangnya ya 2 hari 2 minggu kemudian, mungkin 1 tahun kemudian baru datang. Nah itu toksik banget kan. Jadi lebih memprioritaskan dirinya daripada orang lain. Jadinya kalau dia ada apa-apa, ada masalah, harus cepat-cepat dibantu, di backup secepat-cepatnya. Teman lain ada yang masalah, gak mau backup, gak mau bantu sama sekali. Wah itu parah banget itu. Dah jelas-jelas itu toksik banget. Kemudian yang kedua, dia cuma memanfaatkan dirimu aja. Gini, memanfaatkan itu secara definisi itu hanya menggunakan kamu, hanya butuh kamu pada saat dia sedang kesulitan, sedang ada maunya, ada perlu. Misalkan ya gini, dia datang tuh hanya pada saat ada tugas numpuk, tugas benar-benar full, dia datang. Dan sedangkan kamu datang untuk minta curhat, dia nggak ada. Toksik kan
gimana ya, kan gak enak gitu loh. Misalkan waktu ada masalah lagi sedih-sedihnya langsung datang ke kita gitu loh, datang ke kita minta dibantuin. Nah sedangkan kalau kita lagi butuh-butuhnya hilang guys, kayak setan. Tapi memang setan sih, masa kita butuh dia nggak ada, sedangkan masih gini maaf, misalkan aku butuh dia nggak ada, dia lagi ada kebutuhan, ada kesulitan, kita harus ada, kan toksik kan, asem kan. hampir guys, nggak toksik ya, nggak ngomong toksik lah, bahaya. Nggak baik guys. Oke, kemudian ciri yang ketiga itu tuh yang aku lihat itu adalah selalu bersikap negatif. Jadi sikap dia ke kamu itu cenderung negatif. Contohnya suka lebih mengkritik kamu. Misalkan kalau kamu salah, kamu dihakimi, udah kayak bener-bener dihakimi tuh. Kamu salah ini, kamu bener-bener dijatuhkan mentalnya sampai mental kamu breakdance. Mental breakdown. Malah breakdance. Nah itu jadi harus dihindari ya, kalau memang dia adanya cuman bisa mengkritik tanpa bisa ngasih solusi, dah jelas dia toksik. Udah jauhin aja, jauhin. Udah anggap aja itu seledri di nasi goreng, ada enggaknya bodo amat lah gitu. Nah jadi malah ngomong nasi goreng jadi lapar. Nah itu tuh, jadi intinya kamu tuh perlakukan secara negatif, diomongin secara nggak baik, dikritik, dihina bahkan. Nah itu tuh. Kemudian ciri yang apa tadi ya, ke-4 ya nggak salah, aku lupa 4 atau 5 aku. Intinya itu lah, intinya selanjutnya. Jadi dia akan membicarakan kejelek-jelekanmu di belakangmu. Nah itu, misalkan kamu nih kamu mempercayai dia sebagai yang kamu bisa percayai untuk untuk kamu misalkan curhat ke dia gitu loh. Nah tapi curhatmu itu, masalah-masalahmu itu digunakan untuk bahan hibah ke teman-temannya. Oh gini. Oh ternyata gini toh dia. Wah itu guys, itu teman toksik yang kalian harus hindari. Jangan kalau kalian mau curhat, hati-hati guys. Lihat dulu orangnya kayak gimana. Kalau memang dia lebih jatuhnya kayak ember, dah jangan sekali-sekali curhat sama orang yang menjadikan curhatmu itu sebagai bahan pembicaraan kepada orang lain. Selanjutnya ciri selanjutnya itu lebih membicarakan dirinya. Kalau lebih membicarakan dirinya ini, kayaknya aku sih lebih melihatnya itu kayak lebih pamer ke kamu. Datang itu cuma pamer. Nah, misalkan lebih menonjolkan dirinya. Padahal kamu juga sebagai teman kan harusnya kan apaan sih pamer-pamer gitu, nggak penting amat kan. Dan misalkan kalian curhat tentang keluh kesah, kemudian harus bagaimana gitu, curhat panjang lebar dari bab 1 sampai bab 5, ujung-ujungnya cuman gua mah mending. Nah itu tuh, gua mah mending itu malah adu nasib. Bayangin mau curhat malah disuruh adu nasib, gimana nggak parah? Kita niatnya untuk curhat, untuk keluh kesah, ada apa-apanya. Misalkan kita lagi ada masalah stres nih, ujung-ujungnya gitu.
gua mah mending. Enggak, lu mah mending, gua gini. Udah mulai adu nasib. Aduh, yang seperti itulah yang harus kita hindari ya guys ya. Sangat berbahaya sekali kalau kita ketemu teman-teman yang seperti itu loh. Dan ingat guys, teman yang toksik sangat berbahaya bagi mental kamu loh. Misalkan kamu sama dia malah bukannya jadi positif, tapi malah jadi lebih overthinking, lebih pikiranmu kemana-mana, nggak tenang, bahkan kamu jadi mentalnya down gara-gara dia. Udah jauhin orang kayak gitu. Ya, harus itu sih, harus dijauhin sih orang-orang kayak gitu sih. Ya sebenarnya sih kita bukannya memilih-milih teman sih, tapi memang penting banget untuk memfilter dan memilih teman yang sebaiknya tuh baik untuk kita, baik yang memberikan vibe positif, satu yang positif bagi hidupmu juga. Itulah yang paling penting dalam teman. Intinya sama-sama positif sih, sama-sama saling mendukung, itu bagus, gak toxic. Dan ingat gak, kalau sebenarnya toxic friend itu juga salah satunya suka menggosip loh, menggosipin temen. Misalkan, oh ini nih, jadi aku dengar bapaknya kawin lagi, anjingnya disengsu. Terus masalah-masalah itu. Jadi masalah yang ada teman yang dia curhat ke dia malah dibuat gosip. Itu masalah guys, itu nggak baik. Masalah orang bukan sebagai bahan untuk kalian gibah. Kalian hanya perlu mendengar, gak perlu membuat permasalahan orang lain, permasalahan mereka menjadi bahan pembicaraanmu ke orang lain. Sedih kan kalau misalkan kita sedih nih, kita curhat, malah masalah kita ini diketahui sama orang-orang yang lain yang sebenarnya nggak perlu tahu masalahmu gitu loh. Itu hati-hati yang sukanya gosip nih, circle yang sukanya gosip. Kalau temannya nggak datang nih, ini nih toxic. Nah itu, ini sebenarnya gue juga nggak enak juga sih, tapi memang nyatanya toxic friend gitu harus dihindari sih. Walaupun tuh kayak teman kita, wah paling baik ya menurut kita, tapi dia merugikan kamu, mentalmu jadi down, kamu nggak berkembang gara-gara dia. Udah jauhin aja, kamu akan selamanya terjebak dalam toxic relation. Emang parah sih ya. Sebenarnya cara mengatasi friend toxic ini ya dengan kita mau filter. Kita menilai teman kita, bagaimana sih dia, pas gak sih dia buat untuk teman curhat. Silakan dia curhat tapi malah main HP, curhat malah ngurusin masalahnya dia nggak dengerin masalahmu. Dia bukan pendengar yang baik, dia berarti adalah salah satu toxic friend. Salah. Maaf, tipu guys. Tipu. Oke. Itulah pentingnya kita mau filter pergaulan kita agar kita nggak jatuh dalam toxic friend ini ya, maupun toxic relation. Mungkin cukup podcast pada kali ini ya guys. Thank you yang udah mau dengerin. Bantu aku untuk supaya podcast ini berkembang. Share terus ya, supaya aku bisa membuat konten podcast buat kalian untuk membahas sesuatu yang bisa diomongin, bisa dibuat bahan podcast. Oke, thank you very much sudah menjadi pendengar yang baik, dan jadilah pendengar baik bagi orang sekitar dan selalu membawakan vibe positif bagi kehidupan sekitar. Thank you very much and see you.